kita sudah masuk di session yang ke-6. Pembahasan kemah suci ini dahsyat, saya bilang. Ya, karena itu saya tidak mau cepat-cepat, ya. Asal kita bisa memahami dengan baik dan benar, itu tujuan kita, dan kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Ya, mengenai kemah suci ini luar biasa. Dari pertama sudah saya berikan. Mungkin kalau saudara-saudara belum mengikutinya, saudara harus mengikutinya dari sesi yang pertama. Ya, jadi saudara mendapatkan pengertian yang lengkap dan luar biasa, ya, sehingga tidak terpotong-potong. Karena firman atau dafar Elohim Yahweh kita ini integrated, ya, integrated, ya, sangat luar biasa integrated dan menopang satu sama lain, ya. Jadi kalau saudara ingin mendengarkan semua itu jauh lebih baik, mempelajarinya itu lebih luar biasa, ya, karena memiliki banyak sisi tetapi mempunyai satu konsep yang sama, yang integrated, yang luar biasa, ya. Kita sudah masuk di session yang ke-6, kita akan pelan-pelan, banyak lagi yang harus kita bahas, ya. Perjalanan kita masih luar biasa dengan rahasia-rahasia yang ajaib. Ingat bahwa kemah suci ini dilihat oleh Moshe di gunung saat Moshe puasa 40 hari 40 malam, ya. Planning atau rencana in details, di dalam detail itu diberikan oleh Bapak Yahweh kepada Moshe. Jadi ini adalah gambaran yang ada di bumi, tetapi sesungguhnya ini adalah project ini atau kemah suci ini itu asalnya dari Shamayim, ya. Elemen-elemen Shamayim itu ada di sini semua. Ini bukan hal yang biasa, karena ini dari Shamayim. Saudara bayangin sendiri, dari Shamayim yang begitu dahsyat itu dinyatakan di atas permukaan bumi ini. Ya, jadi bukan hal yang sepele kemah suci ini. Ya, dan kita akan terus melihat, dan hari ini kita akan fokus di satu benda yang ada di dalam kemah suci, yaitu bejana pembasuhan. Seperti biasa, untuk dapat memahami dengan baik dan benar topik ini, ya, pengajaran-pengajaran ini harus kita kembali ke pola akar Ibrani yang benar. Karena di luar pola akar Ibrani yang benar itu miskin, sedangkan di dalam pola akar Ibrani yang benar itu kita mendapatkan kekayaan yang maha dahsyat, yang luar biasa, ya. Kita harus paham hal ini. Kita akan masuk mengenai bejana pembasuhan. Tapi sebelumnya saya akan berikan secara garis besar terlebih dahulu sehingga saudara paham, ya, yang menjadi bagian-bagian daripada kemah suci ini. Ya, kalau saudara lihat di bagian luar itu namanya pelataran, ya, namanya adalah pelataran. Dan kemudian ada yang ditudungin, ya, yang saya kasih panah merah itu yang di atas, yang bertudung itu, ya, yang dilingkupi itu adalah kemah ruang maha kudus dan ruang kudus. Jadi yang paling depan itu ruang kudus, yang paling dalam sekali adalah ruang maha kudus. Dan seringkali tempat ini disebut sebagai kemah pertemuan, ya, kemah pertemuan. Kalau saya lihat di Tanak, ya, atau perjanjian lama, ya, sebetulnya saya tidak terlalu suka dengan istilah perjanjian lama, tetapi untuk memperkenalkan kata Tanak saya harus pakai itu. Jadi saudara akan lihat di dalam kitab Keluaran dan Imamat, ya, itu ada yang namanya kemah pertemuan, ya, dan inilah yang disebut sebagai kemah pertemuan. Yang selanjutnya kita lihat bahwa kemah suci ini itu mengarah ke timur. Kalau ke timur itu ke arah pintu, ya, sedangkan ke arah barat itu ke arah masuk ke dalam. Saya sudah bahas soal ini di session yang pertama dan kedua. Coba saudara lihat rahasianya ada di sana. Kalau kita lihat di pelataran yang saudara perhatikan di sini, ya, pelataran ini ada dua benda.
pelataran ini ada dua benda. Benda yang pertama, ya, benda yang pertama adalah begitu masuk dalam pintu, ada yang benda berbentuk kotak begitu ya, dan terbuat dari tembaga, ya, kayu dan tembaga, kayu yang dilapisi tembaga, dan itu adalah mezbah korban bakaran. Ya, kita sudah bahas di session yang kelima. Ya, nah. Setelah korban bakaran, benda yang berikutnya ini adalah bejana pembasuhan. Dan kalau sudah lihat, ya, benda-benda ini itu urut-urutannya itu Bapak Yahweh yang menentukan. Jadi nggak sembarangan, saudara. Bukan berarti setelah masuk pintu langsung ketemu bejana pembasuhan, tidak, saudara. Akan tetapi ada urutan-urutannya, ya. Dan ini Bapak Yahweh yang punya rencana yang luar biasa. Ya, benda yang kedua adalah bejana pembasuhan. Dan kemudian kita akan lihat di dalam kemah pertemuan. Di dalam kemah pertemuan ini ada dua ruangan. Ruangan yang pertama adalah ruang kudus atau ruang suci dan mempunyai tiga benda di dalamnya. Benda yang pertama adalah 7 kaki dian, yaitu menorah. Ya, menorah 7 kaki dian. Dan kemudian benda yang kedua adalah meja roti sajian. Dan yang ketiga adalah mezbah dupa. Ya, mezbah dupa. Jadi tiga benda ini ada di ruang suci, ya. Nah, kemudian di ruang yang paling dalam yaitu ruang maha suci, itu hanya ada satu benda saja, yaitu tabut perjanjian. The Ark of Covenant, ya, tabut perjanjian, ya. Jadi ini adalah denah daripada kemah suci Moshe yang diberikan dari Bapak Yahweh kepada Moshe. Nah, hari ini kita akan melihat yang namanya bejana pembasuhan, ya, yang saya lingkari biru dengan panah itu. Saudara lihat, kita akan fokus di dalam pembahasan ini. Kita akan masuk, ayatnya ada di dalam Keluaran, ya, 30 ayat yang ke-18. Keluaran 30 ayat yang ke-18. Silakan Henok bisa membantu membaca. Terima kasih. Dan haruslah engkau membuat sebuah bejana tembaga dan alas tumpuannya dari tembaga untuk membasuh. Dan engkau harus menempatkannya di antara kemah pertemuan dengan mezbah itu dan mengisinya dengan air di situ. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan, dikatakan bahwa harus ditempatkan di antara kemah pertemuan. Jadi saya sudah tunjukkan saudara kemah pertemuan maksud saya ya, dengan mezbah. Saya mundur sedikit ya. Saudara bisa lihat kemah pertemuan yang ada tiga benda di dalamnya, menorah, meja roti perunjukan, ya, sajian, dan juga mezbah dupa. Itu adalah di dalam kemah pertemuan, dan juga di bawah sendiri dekat pintu itu ada mezbah. Jadi benda ini harus diletakkan di antaranya, ya, di antaranya. Dan bejana pembasuhan ini terbuat dari tembaga, ya. Kalau saya lihat di dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya, tembaga ini mempunyai makna tidak kompromi dengan dunia ini. Saudara dan saya yang telah dipilih oleh Bapak Yahweh masuk di dalam rencana keselamatan yang luar biasa, harus punya prinsip ini. Tidak boleh kompromi dengan dunia. Ya, kalau kompromi dengan dunia itu namanya ikan mati. Ya, ikan mati itu saat sungai mengalir, maka ikan itu tidak akan bisa melawan arus, akan tetapi kentir, ya, kentir itu bahasa Portugis, mungkin, ya. Jadi ikan itu akan ikut dengan arus, ya. Ya, itu yang mungkin daerahnya Pak Robi ngerti kentir gitu. Jadi hanyut, ya, terbawa oleh arus. Itu ikan mati, saudara. Saudara dan saya sudah dipindahkan dari dunia kematian yang menuju kebinasaan, dipindahkan ke
kerajaan anaknya yang kekasih di dalam terang, maka kita hidup. Ya, kita hidup. Karena itu kita tidak kompromi dengan dunia ini. Tidak boleh kompromi. Dalam hal apapun juga nggak boleh kompromi. Ya, kita nggak campur-campur. Kita tidak akan ngomong, saya pribadi, saya jelaskan di sini, saya tidak akan pernah menyatakan ya bahwa Yeshua itu kalau di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus. Tidak. Ya, Yeshua dan Yesus itu dua pribadi yang tidak sama. Sangat-sangat jelas, saya sudah jelaskan banyak hal di banyak pengajaran, dan saya tidak kompromi. Yeshua itulah yang benar, karena gematrianya, hurufnya 4, gematrianya 386, dan kalau itu di totalnya adalah 8, kehidupan. Ya, sedangkan Yesus itu gematrianya ngaco sekali, sudah bisa lihat. Ya, dan sudah ditemukan kalau dikali dengan perkalian 9, power of 9, maka akan keluar gematrianya adalah 666. Karena itu tidak bisa campur-campur. Ya. Jadi di dalam hal mengatakan atau menginjili atau memberitakan kebenaran tentang Yeshua, jangan dicampur dengan satu kalimat yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus Kristus. Itu kalimat salah, saudara. Ya, kalimat salah sekali. Karena apa? Itu celah untuk bisa memasukkan, setan bisa memasukkan ya pengertian-pengertian yang salah, ya, yang merusak. Nah, nanti kalau sudah gitu, lihat aja komprominya apa? Pasti akan Natalan 25 Desember. Kan sudah ngawur itu. Lihat aja itu, pasti akan ada di sana. Nggak akan jauh. Karena apa? Karena kompromi, saudara. Ya, karena kompromi. Kita tidak kompromi. Di tempat ini tidak kompromi. Ya. Ulangan 28 ayat 23 yang dikatakan, silakan Henok bisa baca untuk kita ayat-ayatnya. Terima kasih. Dan langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah menjadi besi. Iya. Jadi ada pemisahan, ya. Dan kaki Yeshua itu saat dilihat oleh Yohanan, itu kakinya seperti tembaga yang bernyala-nyala. Wahyu 2 ayat yang ke-18. Silakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Tiatira, putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal-hal ini. Ya, saudara bisa lihat pengajaran ini saya sudah bawa di dalam pengajaran Wahyu pasal yang kedua, session yang keempat di jemaat Tiatira. Saudara cari di situ, saudara akan temukan mengenai kaki Yeshua yang dilihat oleh Yohanan itu dari tembaga. Ya, Yeshua tidak pernah kompromi. Jangan pernah kompromi. Kalau Yeshua tidak kompromi, kita juga tidak kompromi. Saya bisa lihat Yeshua adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Yeshua adalah mempelai laki-laki, kita adalah mempelai wanitanya, perempuannya. Ya, tidak ada kata kompromi dalam hal ini. Ya, Roma 12 ayat yang kedua, silahkan Henok. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Haleluya. Saya bisa lihat di sini, Rabi Saul juga mengatakan, jangan jadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Ya, tidak boleh jadi serupa. Harus berbeda. Berbeda itu bukan untuk show off berbeda, tidak. Tapi karena kita menyadari bahwa kita ini telah dibeli dengan harga yang lunas dan mahal, yaitu darah Yeshua HaMashiach. Kita telah dibeli. Ya, Rabi Saul menggunakan satu kata, yaitu bond servant, budak belian. Ya,
Kalau udah dibeli, berarti kita ini menjadi milik siapa? Coba saudara pikir. Kita bukan lagi menjadi milik bos yang lama, akan tetapi kita menjadi pemilik orang yang membeli kita. Siapa yang membeli kita? Kita dibeli dengan darah yang mahal. Yeshua yang beli kita. Jadi kita milik Yeshua. Nggak boleh campur-campur. Ya, es campur masih boleh, gado-gado untuk makanan masih boleh, tetapi pengajaran campur-campur tidak diizinkan. Soalnya hati-hati. Memang saya tidak bisa mencegah saudara untuk tidak surfing ke channel-channel yang lain, akan tetapi saudara harus tahu ada bahaya, jangan sampai jatuh gara-gara terpengaruh dengan pola pikir yang salah. Nabi Saul mengatakan, biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Pikiran kita harus diubah. Supaya kita dapat mengenal kehendak Elohim. Bagaimana caranya? Tidak lain adalah kembali kepada pola firman yang benar. Garis bawahi. Saudara tidak mungkin pikiran saudara diperbaharui dengan seringnya saudara membaca Kompas, seringnya saudara membaca CNN Indonesia, ya, Primbon, apalagi itu mengerikan sekali, ya, telenovela. Memang akan dirubah pikirannya jadi negatif, pikirannya jadi penuh dengan sampah. Tetapi untuk dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, berkenan, dan sempurna, pikiran saudara harus diisi dengan sesuatu yang berharga. Apa itu yang berharga? Tidak lain adalah dafar Elohim. Iya, dafar Elohim. Isi. Bahkan bukan cuma diisi, tetapi dafar Elohim itu diukir. Saudara ngerti ya maksudnya diukir ya? Ditatah, diukir di dalam hati pikiran saudara. Sehingga pengajaran-pengajaran palsu itu tidak akan bisa masuk lagi. Ya, kita tetap hanya cukup satu pengajaran, yaitu pengajaran di dalam pola akar Ibrani yang benar. Yang fondasinya adalah Yeshua HaMashiach. Itu luar biasa. Ya, karena dia moreh dan dia mengajarkan Torah. Yang selanjutnya, Yohanes 17 ayat 14 dan 16. Silakan Eno. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. Mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. Iya, diulangin dua kali. Terima kasih Eno. Diulangin dua kali. Ayat 14 dan 16. Yeshua mengatakan dua kali kalimat yang sama. Mereka tidak berasal dari dunia. Padahal mereka yang ditunjuk ini adalah murid-murid. Ini Yeshua sedang berdoa kepada Elohim untuk murid-muridnya. Ya, ingat Yeshua mewakili manusia. Dia berdoa kepada Bapa Yahweh. Ya. Dan Yeshua memberikan satu kalimat yang luar biasa. Mereka tidak berasal dari dunia. Kalau saudara dan saya sudah ada di dalam Yeshua HaMashiach, kita tidak berasal dari dunia. Karena kita sudah dibeli dalam alam roh, sudah pindah tempat. Ya, tapi seringkali setan berusaha menipu. Oh enggak, kamu masih ada dalam dunia. Setan masih memberikan panah-panah berapinya untuk menjatuhkan. Dan disitulah banyak kelemahan yang terjadi sehingga banyak yang terkecoh. Jangan terkecoh. Supaya tidak terkecoh, baca dafar Elohim. Baca kebenaran firman. Ya, luar biasa. Ya, dahsyat. Karena Yeshua tidak berasal dari dunia, kita juga tidak berasal dari dunia. Yang selanjutnya, kolam pembasuhan ini khusus hanya untuk para imam. Orang biasa, suku-suku lain yang tidak dipilih oleh Bapak Yahweh untuk melayani, ingat ya, saya masih bicara dalam hal kemah suci, berarti berhubungan dengan 12 suku bangsa Israel
Satu suku dipilih oleh Bapak Yahweh untuk melayani di dalam kemah suci, yaitu suku Lewi. Ya, suku Lewi. Dan yang boleh membasuh, melakukan aktivitas dengan menggunakan kolam pembasuhan yang dari tembaga ini hanya untuk para imam. Ya. Orang lain tidak boleh mencelupkan, membersihkan tangannya, tidak boleh. Ya, Keluaran 30, 19, 21. Silakan Enak. Dan haruslah Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dari air itu. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka berbasuh air agar mereka tidak mati. Atau ketika mereka datang mendekat ke mezbah itu untuk melayani, untuk membakar persembahan-persembahan api-apian bagi Yahweh. Dan haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka agar tidak mati. Dan haruslah itu menjadi ketetapan selamanya bagi mereka, bagi dia, dan bagi keturunannya, bagi generasi-generasi mereka. Iya, saudara kalau lihat ayat ini, saudara pasti akan tersirat. Ya, yang dibasuh tangan dan kaki. Kalau saudara lihat tetangga-tetangga di luar sana membasuh tangan, kaki, muka, telinga, saudara ngerti maksud saya ya? Setiap kali mereka mau beber tikar, saudara ya, menggelar tikar, ya, untuk ya sujud menyembah, saudara ngerti yang saya maksudkan? Kan mereka melakukan ini. Saya yakin mereka mencuri dari ayat ini. Ya, mereka mengambil dengan pembasuhan tangan dan kaki. Tetapi kita mempunyai kebenaran Dafar Elohim yang sangat luar biasa. Kita akan lihat mengenai hanya untuk para imam yang diizinkan oleh Bapak Yahweh membasuh ya tubuhnya untuk melayani Bapak Yahweh. Kita akan lihat yang selanjutnya, yaitu bahwa kita ini sering punya kesalahan pemikiran dalam hal keselamatan. Orang selalu berpikir demikian, seperti ini. Saya ini sudah diselamatkan dan cukup selesai sampai di sana. Menjadi orang yang biasa-biasa saja. Sudah diselamatkan dan itu sudah final of the final. Selesai, sudah dibaptis. Selesai, sudah percaya Yeshua dalam Bapa Yahweh. Ya, jadi seperti jadi orang biasa saja. Nggak perlu yang macam-macam begitu. Ya, ini kesalahan pola pikir. Kenapa? Karena di hadapan Bapak Yahweh, orang-orang yang telah masuk di dalam keselamatan itu juga menjadi imam-imam yang melayani Bapak Yahweh. Ya, jadi orang-orang yang sudah masuk terpanggil di dalam keselamatan. Saudara dan saya yang telah dipanggil di dalam rencana keselamatan yang disediakan Bapak Yahweh. Kita ini menjadi pelayan-pelayan di hadapan Bapak Yahweh. Kita menjadi imam-imam di hadapan Bapak Yahweh. Saya tunjukkan dua ayat. Di sini yang pertama yaitu di dalam 1 Kefa, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Silakan Henok. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim, supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Haleluya, terima kasih. Saudara bisa lihat, saudara dan saya adalah umat yang dimiliki oleh Elohim. Meterai Elohim ada di dalam hidup saudara dan saya dengan meterai baptisan pembaharuan. Dan kita ini di hadapan Bapak Yahweh adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, ada kata imamat. Raja-raja yang melayani Yahweh. Saudara bisa lihat, yang melayani Yahweh itu hanya boleh imam, saudara. Karena itu di dalam 1 Kefa ini dijelaskan raja-raja. Kita ini dipilih dan dijadikan raja-raja di hadapan Bapak Yahweh untuk melayani.
dengan kapasitas imamat. Ya, dan bangsa yang kados, bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan. Mungkin sekarang saudara belum nampak, kita belum nampak, tapi satu kali nanti, tidak lama lagi, kita akan nampak ayat ini betul-betul menjadi kenyataan yang dahsyat. Saat rapture terjadi, orang-orang akan terbelah matanya. Orang-orang akan melihat bahwa mereka tertinggal. Dan orang-orang yang terangkat, saudara dan saya, mereka menyadari benar mereka adalah umat pilihan yang terpilih karena kita memilih. Saat kita dipanggil, kita memilih yang benar. Ya, kita masuk di dalam kemuliaan Yahweh untuk melayani Bapa Yahweh, menjadi imam-imam luar biasa. Ayat yang kedua ada di dalam Wahyu 1 ayat 5 sampai yang ke-6. Silakan ya. Bagi Dia, Yeshua HaMashiach, yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darah-Nya, serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim dan Bapa-Nya. Bagi Dia kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, terima kasih. Saya bisa lihat di ayat ini Yeshua menyatakan bahwa Dia mengasihi kita, Dia membasuh, ya, Dia cleanse, bukan clean tapi cleanse. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggrisnya, cleanse kita dari dosa-dosa dengan darahnya, dan kita dijadikan raja-raja, saudara. Ini jangan saudara berpikir wah jadi raja-raja itu seperti prinsip dunia ini. Tidak. Prinsip dunia ini terbalik. Ya. Karena apa? Karena kita adalah raja-raja yang melayani Bapa Yahweh. Ya. Kita adalah imam-imam bagi Elohim, bagi Bapa Yahweh. Ya. Jadi setelah kita beri kesempatan dalam keselamatan, kita terima Bapa Yahweh dalam Adon Yeshua HaMashiach, tidak selesai sampai di situ. Ya, kalau ada orang diinjilin dan dia percaya menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tetapi kondisinya kayak gini ya, ini lain ceritanya ya. Kondisinya seperti ini, tiba-tiba ya dalam perjalanan pulang ada petir yang menyambar dan dia kesambar petir begitu, mati. Ya diselamatkan karena sudah menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tetapi memang jatahnya sampai di sana. Ya pulang ke Syamayim, ke Firdaus. Akan tetapi kan nggak semua kayak gini, saudara. Ya, percaya Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach atau dibaptis dalam pembaruan, tiba-tiba keluar disambar petir begitu, belum gitu terus mati, kan enggak semua. Semua kan masih normal-normal saja, saudara. Ada yang sekolah tetap sekolah, ada yang kerja tetap kerja, ada yang tetap terus harus melakukan kewajiban masing-masing, ya kan? Nah, disitulah ya kita menjadi imam-imam yang melayani Bapa Yahweh. Ya, hanya imam yang boleh masuk melayani Bapa Yahweh. Orang biasa nggak boleh, suku-suku lain nggak boleh. Ya, ini luar biasa. Ini satu keindahan yang luar biasa. Karena apa? Melayani Bapa Yahweh itu satu, dekat dengan Bapa Yahweh. Kedua, rewards-nya luar biasa, saudara. Pemeliharaannya luar biasa. Jadi ini adalah perjalanan level yang lebih advance, lebih meningkat daripada saat masuk pintu. Kita lebih meningkat lagi ya untuk melayani Raja di atas segala raja, Yeshua HaMashiach. Ya, itu dahsyat sekali. Nah, kolam pembasuhan ini memiliki makna apa saja? Yang pertama adalah baptisan air, saudara. Ya, kolam pembasuhan ini membasuh dengan air. Ya, jadi di salah satu aplikasinya adalah baptisan air. Ya, nah kita akan lihat ayatnya
Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Silakan ya. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa Yahweh dan Putra Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, Ruach Yahweh Elohim. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, ini adalah instruksi yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Sebelum Yeshua naik, ya, terangkat kembali ke Syamayim dengan tubuh kemuliaan. Instruksinya adalah jadikanlah semua bangsa muridku, ya, bukan jadikanlah semua bangsa pengikutku atau penggemarku, tidak, tapi murid itu harus mau dididik, murid itu harus ada ketaatan, murid itu harus mau diatur, ya, dan kemudian juga harus mau dibaptis. Baptis dalam nama Bapa, harus jelas Bapaknya siapa, yaitu Yahweh. Ya, dan putra, siapa putra? Yeshua adalah sang putra dan Ruach Yahweh Elohim. Formula ini harus melekat kepada setiap orang yang dibaptis. Tidak boleh pakai nama lain. Ya, Pak Lukas, Pak Aditya mengajarkan banyak hal soal ini. Saudara bisa mampir ke tempatnya Pak Lukas, Pak Aditya, di Gamal juga ada. Tempatnya Pak Adi, saya yakin juga ada, ya. Ibu Kesia juga, ya. Ada banyak. Ya, jadi sudah sangat-sangat jelas sekali kenapa harus dibaptis pembaharuan. Ya, inilah meterai keselamatan. Harus, wajib. Yang nolak berarti tidak percaya. Yang menolak berarti tidak mau jadi murid. Ya, kalau nggak mau jadi murid lah, mau jadi apa? Begitu, ya kan? Mau jadi mempelai, ya, mempelai harus belajar dulu jadi murid, ya kan? Kan nggak langsung ujuk-ujuk, tahu ya ujuk-ujuk ya, itu bahasa Eskimo, ujuk-ujuk itu, ya kan? Nggak tahu tiba-tiba, maksud saya begitu, ya. Tiba-tiba jadi langsung mempelai gitu nggak mungkin. Jadi kan harus ada langkah-langkahnya, saudara. Ya harus tahu terlebih dahulu, kenal dan kemudian bertumbuh, ya. Jadi penting sekali, saudara bisa dapatkan ini. Sangat jelas sekali mengenai baptisan pembaharuan, apalagi di tempatnya Papi Lukas, ya, di channelnya Papi Lukas, saudara bisa dapatkan, ya, dengan rendah hati. Masalah terbesarnya itu adalah mau terima nggak, gitu aja. Rendah hati nggak untuk terima, ya. Kalau rendah hati berarti itu adalah hati seorang murid, ya, yang mau dibentuk. Haleluya. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2, ternyata Rabi Saul menjelaskan bahwa ada gambaran yang terjadi di orang-orang Israel yang keluar dari Misraim, dari Mesir, dan melalui lautan yang dibelah oleh Bapa Yahweh. Coba kita akan baca gambaran ini dan kita akan jelas sekali melihatnya. Silakan, Eno. Aku ingin kamu mengetahui, saudara-saudaraku, bahwa leluhur kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan di dalam laut untuk menjadi pengikut Moshe. Iya, terima kasih. Moshe adalah gambaran dari Yeshua HaMashiach. Menjadi pengikut Yeshua HaMashiach harus masuk di dalam baptisan. Ya, dibaptis, mereka itu ada gambarannya ternyata. Bukan satu kebetulan, memang peristiwanya saat itu mereka dikejar-kejar oleh Firaun. Ya, akan tetapi Bapak Yahweh mengarahkan ke satu daerah yang ujungnya laut, saudara. Tapi di situ ternyata kisah ini memberikan penerangan rohani buat kita bahwa orang-orang yang mengikuti Moshe itu harus dibaptis, ya. Dan mereka nggak dibaptis satu-satu, maksudnya dalam arti seperti yang kita lakukan sekarang, akan tetapi mereka dibaptis melalui peristiwa ini. Begitu juga kita yang mengikuti Yeshua HaMashiach juga harus dibaptis. Ya. 1 Petrus 3 ayat 21, 1 Kefa 3 ayat 21. Silakan, Heno. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani,
melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Elohim oleh kebangkitan Yeshua HaMashiach. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini, baptisan itu tidak ada tujuan untuk masalah jasmani. Akan tetapi harus dilakukan sebagai ketaatan untuk memohonkan hati nurani kepada Elohim. Ya, ini mempunyai makna yang luar biasa, ketaatan. Sebabnya apa? Yeshua mengatakan baptislah. Ya, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah. Ya, harus dibaptis. Nggak boleh ditolak dan harus benar. Ya, jangan mau Pak saya dibaptis, iya dibaptis, tapi dipercik, salah, ya kan? Terus kemudian dibaptis di bawah bendera, itu ngaco sekali, sangat ngaco. Ada yang lebih ngaco lagi, saudara. Ada seorang murtadin, dia pernah memberikan, dan itu ada orang yang mencuplik, dia mengatakan bahwa dibaptis apa saja boleh, termasuk di dalam peti mati. Ini orang saya pikir nggak beres pikirannya. Ya, pengajar loh, murtadin loh, ngomong seperti itu. Saudara. Nah, dasar firmannya dari mana? Kamu ngajari orang dibaptis menggunakan peti mati. Kan itu pikirannya gila, saya bilang. Ya, saya bilang mengerikan sekali itu pemikiran orang itu. Mereka keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya itu ceritanya. Ya, jadi karena mereka mengajar sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan dia mengatakan dengan seolah-olah meremehkan baptisan. Ya, ini hal yang buruk saya bilang. Ya, yang saya bilang nggak cocok dengan kebenaran firman. Ya, kesaksiannya aja kelihatannya luar biasa murtadin begitu. Dia sekarang ada di Amerika, murtadinnya. Ya, dilari ke Amerika. Nanti saudara pasti ngerti siapa dia. Dia mengatakan hal itu. Tapi saya bilang ini nggak benar. Saya harus ngomong supaya siapapun yang pernah mendengar pengajaran dibaptis dalam peti mati yang dia telah ucapkan, saudara kalau mau selamat harus mengikuti pola firman. Jangan ngikutin murtadin itu, pengajaran murtadin itu. Sangat mengerikan. Ya, paham ya dalam hal ini. Nah, baptisan air ini lebih dalam lagi mempunyai makna yaitu kematian dan kebangkitan, yaitu digambarkan serupa dengan kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Dan melalui baptisan air yang benar, itu kuasanya besar. Tapi ingat ya, saya harus katakan bahwa baptisan air ini bukan akhir dari segala-galanya. Wah, saya sudah dibaptis, selesai cerita. Tidak. Ingat, tadi dikatakan bahwa kita ini menjadi imam-imam di hadapan Bapa Yahweh. Kita harus terus ditumbuhkan. Baptisan air ini tidak mengakhiri hidup perjalanan rohani saudara, tidak. Tapi inilah awal. Ya, inilah awal dari spiritual journey saudara. Dan ini mempunyai makna kematian dan kebangkitan. Kita akan baca ayatnya sedikit panjang, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai yang ke-8. Silakan Eno. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam HaMashiach Yeshua, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya? Sebab itu, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematian supaya sama seperti HaMashiach telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian pula kita harus berjalan dalam pembaruan hidup. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan keserupaan kematiannya, demikian pula kita akan disatukan oleh kebangkitan. Dengan mengetahui hal ini, bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita dilenyapkan, sehingga kita tidak lagi menghamba kepada dosa.
sebab siapa yang telah mati, dia telah dibenarkan dari dosa. Namun, jika kita telah mati bersama Hamasya, kita percaya bahwa kita juga akan hidup bersama Dia. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat ayat-ayat ini? Ya, dibaptis itu serupa dengan kematian Yesua, dan begitu keluar dari air maka serupa dengan kebangkitan Yesua. Kalau kita serupa dengan kematiannya dan disatukan dengan kebangkitannya, maka kita akan hidup. Ini jaminan kekal, saudara. Jadi jangan main-main dengan baptisan, saudara. Jangan menyepelekan formula baptisan. Karena Yesua sendiri loh yang ngomong tuh, Yesua sendiri. Bapak Yahweh dalam rupa manusia kasih instruksi terakhir sebelum naik ke Syamayim. Gak main-main, saudara. Baptislah. Jadi jangan dibuat mainan mengenai baptisan ini. Kalau belum benar formatnya, polanya, ya diulangi. Jangan keras hati, jangan merasa aku hanya baptis sekali. Ya itulah karep-karepmu gitu, ya kan? Itu kan seenak kamu sendiri. Ya, untuk masuk Syamayim, saudara harus nurut apa yang dikatakan firman. Ya, kalau nggak nurut, ya bikin Syamayim sendiri saja, saya bilang. Ya kan, silahkan bikin, nggak ada masalah. Tapi ya jangan kecewa kalau nanti saat jantung saudara berhenti, nafas saudara berhenti, tiba-tiba apa yang saudara ciptakan itu hanya halusinasi, ya kan, dan ujung-ujungnya ada di dalam lautan api. Itu kan mengerikan. Ya, jadi ikutin polanya Bapak Yahweh, ikutin plannya Bapak Yahweh, gambarannya, ikutin saja. Ya, jadi hati-hati, jangan kemakan dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Ya, bayi tidak boleh dibaptis, ya nggak ada fungsinya, karena baptis itu hanya buat orang yang sudah mengerti, paham, dan memilih jalan yang benar. Bayi nggak bisa. Ya, jangan dilegalkan hal itu. Ya, jadi harus benar, jangan di bawah pasir atau dipercikin atau di bawah bendera, ya, atau cuma ditiup atau di bawah kain. Ya, harus benar. Yang serem lagi itu yang dimasukkan peti mati lagi. Ya. Mungkin dia pikir segambar dengan serupa dengan kematian, jadi masukin peti. Tapi kan salah konsep itu. Ya. Itu inisialnya memang betul SI. Ya. Itu inisial yang mengatakan itu. Murtadin SI, ya. Ya, oke, kita akan teruskan. Makna daripada kolam atau bejana pembasuhan yang dari tembaga ini adalah dibasuh dengan firman. Setelah kita dibasuh dengan baptisan, maka kita dibasuh dengan firman. Kita nggak boleh pernah lupa hal ini. Ya, firman itu membersihkan kita senantiasa. Kalau orang setelah dibaptis dan tidak mau membangun hidupnya dalam firman, ini ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ya, firman tidak menjadi makanan kesukaannya. Kebenaran-kebenaran firman tidak menjadi kesukaan dalam kehidupannya. Ini ada yang salah. Harus, karena firman ini yang akan mengubah. Tadi di atas ada ayat yang mengatakan, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi kamu harus dibaharui pola pikirmu supaya kamu mengenal Elohim. Nah, mengenal Elohim dari mana? Kalau nggak dari firman. Efesus 5:26, silakan Henok. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, supaya dia dapat menguduskan dan menyucikannya dengan permandian air oleh firman. Iya, sudah bisa lihat di sini, bukan hanya air saja, tetapi juga oleh firman. Tadi kita lihat di atas, di 1 Korintus dikatakan orang-orang Israel itu dibaptis di dalam awan dan laut. Laut itu air, awan itu menggambarkan roh.
ya, menggambarkan roh, ruah Yahweh Elohim. Nah, ruah Yahweh Elohim yang dibawa ruah Yahweh Elohim tidak lain adalah firman daripada Yeshua HaMashiach. Kembali lagi, harus mau dibersihkan dengan kebenaran firman. Jangan mau lagi diubah pola pikir saudara dengan kebenaran-kebenaran dunia ini. Ya, atau saudara mempunyai tradisi kepercayaan lama dan saudara ambil ayat-ayatnya, ambil kalimat-kalimatnya. Itu bahaya sekali dan itu mematikan. Buang itu semua. Kita harus kembali ke firman karena firman adalah kata-kata yang keluar, kalimat yang keluar dari mulut Bapa Yahweh sendiri. Dan itu luar biasa. Ya, jadi harus hidup kita ditenggelamkan di dalam kebenaran firman. Yeshua mengatakan, siapa yang membangun rumahnya di atas fondasi batu karang, maka dia akan tetap kokoh. Tetapi kalau dibangun di atas pasir, ambruk, saudara, saat badai melanda. Ya, jadi kalau hidup kita ada di dalam kebenaran pola firman yang benar, maka tidak akan pernah goyah. Tidak akan pernah goyah. Ya, luar biasa. Inilah penjelasan mengenai bejana pembasuhan yang terbuat dari tembaga. Kita akan lanjutkan dalam minggu-minggu yang akan datang. Dan tetap ingat bahwa hari ini kita hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi kita tidak lama lagi akan masuk dalam kerajaan damai 1.000 tahun, kerajaan Yeshua HaMashiach. Tapi ingat, sebelumnya ada 7 tahun terakhir. Dan kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama. Ya, cycle Shemitah yang pertama kita sudah masuk dan kita berjaga-jaga karena tidak lama lagi akan ada rapture. Saudara belajar dari pengajaran High Alert 2026, jangan remehkan. Ya, ini penting sekali. Dan juga ingat, Yeshua mengatakan karena orang-orang pilihan waktunya akan dipersingkat atau diperpendek. Kalau tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Nah, karena itu Bapak Yahweh dengan luar biasa memberikan pengajaran mengenai rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Saudara lihat di sini, begitu saudara lihat di sini, maka kebenarannya adalah, percepatannya adalah awal Januari 2026 atau akhir 2025, ya, berdasarkan pola ini, pola angka 7, pola 7.000 tahun ini, ya, maka pengangkatan akan terjadi, ya. Karena itu siapa yang belum masuk di dalam keselamatan, pintu keselamatan yang benar, ya, karena ada pintu keselamatan yang salah, kelihatannya selamat tetapi ujungnya tidak selamat. Ya, Amsal mengatakan ada jalan yang dikira menuju kehidupan tapi ujungnya maut. Nah, itu dia. Keselamatan yang benar datang dari bangsa Yahudi dan berseru kepada nama Yahweh, bukan nama ilah-ilah asing, bukan nama ayunan, bukan nama Arab, bukan nama Yunani, tapi nama Yahweh akan diselamatkan. Dan setelah itu masuk dalam baptisan pembaharuan, belajar pola yang benar, tinggalkan semua Natalan, ya, Jungkok Sinien, Cingbing, kemudian Easter, telur Paskah, ya, dan kemudian tradisi-tradisi yang syarat dengan penyembahan berhala, tinggalkan semua, tidak ada untungnya. Ikut cara Bapak Yahweh karena luar biasa dan jaminannya kekal. Ya, siapa yang membutuhkan baptisan pembaharuan, segera bisa masuk di dalam mendapatkan informasi di pelayanmenorah.com, ya. Dan Maranatha, Bapak Yahweh memberkati kita semua.